Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Ners Chandra. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas tentang apa itu perbedaan IGD dan juga perbedaan UGD. Biasanya teman-teman semua sering berobat ke vaskes kesehatan, rumah sakit, atau puskesmas, atau vaskes kesehatan lainnya. Teman-teman pasti sering menemukan tulisan yang namanya IGD dan juga UGD. Nah teman-teman, dari kepanjangannya saja sudah jelas berbeda IGD dan UGD, tapi memiliki tujuan yang sama ya teman-teman. Sama-sama menangani kegawat daruratan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau UGD dari namanya saja UGD berarti unit gawat darurat. Nah teman-teman, dari namanya saja kita sudah bisa tahu ya teman-teman, kalau unit berarti lingkupnya kecil ya teman-teman. Lingkupnya lebih kecil dibandingkan daripada instalasi ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi perbedaannya dari ketersediaan banyaknya alat-alat ya teman-teman, di UGD maupun di instalasi gawat darurat atau IGD. Nah teman-teman, kemudian perbedaan yang kedua dari jumlah segi ketenagaan kerjanya ya teman-teman. Biasanya di unit gawat darurat lebih sedikit dibandingkan dengan di IGD atau instalasi gawat darurat yang benar-benar lebih banyak tenaganya ya teman-teman, tenaga kesehatannya, atau petugas-petugas kesehatan entah dokter maupun perawat ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau di unit gawat darurat atau unit itu biasanya ketersediaannya lebih sedikit ya teman-teman, dari tenaga kesehatannya, alat-alatnya, dan jumlah gedungnya atau besar gedungnya tidak sebesar dengan instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat atau UGD itu ada ruang khusus ya teman-teman. Biasa dibilang ruang resusitasi ya teman-teman. Nah ruang resusitasi ini biasanya tidak ada di unit ya, atau di unit gawat darurat tidak ada ya teman-teman. Nah fungsi dari ruang resusitasi ini sendiri untuk pasien-pasien yang kegawat daruratannya teman-teman, yang benar gawat. Nah seperti pasien-pasien dengan henti jantung, henti nafas. Nah kemudian ada ruang ponek kebidanan, ada ruang bedah untuk tindakan-tindakan pasien bedah. Kemudian ada ruang khusus untuk pasien-pasien isolasi seperti pasien-pasien dengan TB paru ya teman-teman. Teman-teman, biasanya di instalasi gawat darurat ada ruang-ruang lagi yang seperti ruang laboratorium, ruang radiologi ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi dari pertama hal yang saya sampaikan di atas bahwa biasanya di unit gawat darurat ruangan-ruangan itu tidak ada ya teman-teman. Di instalasi gawat darurat lebih lengkap ya. Jadi dari kedua nama tersebut, UGD dan IGD, sudah jelas ya teman-teman, sama-sama menangani pasien-pasien yang gawat darurat. Nah, jadi pasien-pasien apa saja yang boleh berobat ke IGD ataupun UGD? Jadi pasien-pasien yang berobat ke instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat seperti pasien-pasien yang mengalami henti nafas, henti jantung, atau pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, atau pasien-pasien yang dengan penurunan kesadarannya teman-teman. Nah pasien-pasien ini yang wajib berobat di instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat, IGD ataupun UGD ya teman-teman. Atau pasien-pasien yang nilai gula dalam darah atau dalam tubuh si pasien itu sangat tinggi atau rendah yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dari pasien itu ya. Atau pasien-pasien yang dengan suhu badan
39 ya teman-teman, 39 derajat Celcius ke atasnya. Suhunya di 37, 37,5 atau 38. Atau pasien-pasien yang batuk pilek, alangkah baiknya jangan dulu berobat langsung ke IGD atau UGD. Sebaiknya datang dulu ke fasilitas kesehatan terdekat, contohnya puskesmas ya teman-teman. Nah, di situ akan diobati oleh dokter jaga puskesmas ya. Seperti pasien-pasien batuk, sudah kontrol di puskesmas kurang lebih 3 kali. Apabila batuk masih terus bertambah, maka wajib meminta surat rujukannya teman-teman. Nah, surat rujukan itulah yang bisa teman-teman pakai untuk berobat ke rumah sakit yang lebih besar. Langsung teman-teman berobatnya ke polik ya teman-teman, rawat jalan, sehingga teman-teman langsung bisa bertemu dengan dokter spesialisnya teman-teman, sehingga dokter spesialisnya lebih detail memberikan obat atau penanganan kepada teman-teman semua. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya tentang perbedaan IGD ataupun UGD ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan